Ini adalah akhirnya. Era Raka yang baru telah dimulai. Kamu bahkan mencoba meracuni makanan Dio kemarin kan? Pelayan melihatmu berkeliaran di dapur. Raka, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu selalu membuat masalah sejak kamu kembali? Di bawah cahaya kristal ruang tengah, ketegangan menggantung tebal seperti kabut. Marmer lantai yang mahal memantulkan bayangan 5 orang yang berdiri dalam formasi menghakimi. Di sisi kiri, Raka berdiri. Kaos abu-abu yang ia kenakan terlihat kusam, kontras dengan kilauan kemewahan di sekelilingnya. Matanya yang lelah menatap lurus, namun ada kekecewaan yang dalam di sana. Di sisi kanan, Dio, anak angkat keluarga Wibowo, tampak loapi dengan kemeja polo berwarna cerah. Wajahnya yang tampan kini dibanjiri air mata palsu. Ia memegang sebuah kalung mutiara imitasi di tangannya, benda yang menjadi pusat dari semua drama ini. "Ayah, Ibu," suara Dio bergetar, terdengar sangat meyakinkan. "Aku tahu Raka tidak suka aku ada di sini, tapi mencuri kalung peninggalan ibu itu terlalu jauh." Nyonya Wibowo, wanita anggun dengan kebaya hitam dan kalung mutiara asli yang melingkari lehernya, tidak bisa menahan tangis. Air mata mengalir di pipinya yang dipoles sempurna. Ia mencengkram tangan Tuan Wibowo seolah mencari dukungan. "Raka," desis Nyonya Wibowo, suaranya dipenuhi kesedihan yang manipulatif. "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu selalu membuat masalah sejak kamu kembali?" Raka hanya diam. Ia baru kembali ke rumah keluarga kandungnya, keluarga Wibowo, setelah bertahun-tahun hidup di panti asuhan. Namun ia merasa lebih asing di sini daripada dimanapun. Tuan Wibowo, pria paruh baya yang memancarkan aura kekuasaan, maju selangkah. Matanya yang tajam menatap Raka. "Jawab," perintahnya dingin. "Apakah kamu mengambil kalung Dio?" "Tidak, Ayah," jawab Raka pelan, suaranya serak karena jarang digunakan. "Jangan bohong," sela Dewi, salah satu saudara perempuan Raka. Ia melipat tangan di dada, ekspresinya penuh penghinaan. "Dio tidak mungkin berbohong, dia tidak pernah merepotkan kita. Kamu yang selalu membawa masalah." Maya, adiknya, mengangguk setuju. "Ya, kamu bahkan mencoba meracuni makanan Dio kemarin kan? Pelayan melihatmu berkeliaran di dapur." Tuduhan itu bagai tamparan keras. Raka menahan nafas. Tuduhan meracuni adalah fitnah yang jauh lebih kejam daripada tuduhan mencuri. "Aku hanya mengambil air minum, Maya," kata Raka, mencoba membela diri. Dio menghela napas panjang, memasang wajah pahlawan yang disakiti. "Sudahlah, Raka, aku sudah memaafkanmu soal makanan itu. Tapi kalung ini, itu hadiah dari ibu saat ulang tahunku yang ke-16. Itu sangat berarti." Raka tahu kalung itu. Kalung itu adalah hadiah murahan yang dibelikan Bima, sahabatnya dari panti asuhan, untuknya, bukan untuk Dio. Dio pasti mengambilnya dari laci Raka. Namun, mencoba menjelaskan kebenaran terasa sia-sia. Dio telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun citra anak emas yang sempurna, sementara Raka, meskipun putra kandung, hanya dianggap sebagai anak liar yang tidak tahu terima kasih. Tuan Wibowo mengangkat tangannya mengakhiri perdebatan. "Cukup, Dio adalah anak yang jujur. Raka, kamu telah mencoreng nama keluarga lagi." Wajah Raka memucat. Ia tahu apa artinya ini. Hukuman. "Kamu akan tinggal di gudang belakang sampai kamu mengakui kesalahanmu," putus Tuan Wibowo. Nadanya tidak menerima bantahan. "Kamu tidak akan mendapatkan uang saku, dan kamu dilarang makan di meja makan bersama kami. Ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu." Raka hanya mengangguk. Ia tidak melawan. Perlawanan hanya akan memperburuk keadaan. Dengan langkah gontai, Raka meninggalkan kemewahan ruang tengah. Ia berjalan melewati koridor yang panjang menuju bagian belakang rumah besar itu. Gudang. Itu adalah tempat tinggalnya yang baru, tempat yang gelap, lembab, dan berbau apek. Raka logam tinggi diisi dengan kotak-kotak usang, perkakas rusak, dan sisa-sisa perabotan yang sudah tidak terpakai. Ketika malam tiba, ia berjongkok di sudut beralaskan karung goni bekas. Perutnya berbunyi nyaring. Sudah 2 hari ia tidak makan dengan benar.
Sesaat kemudian, pintu gudang berderit terbuka. Itu adalah Marni, salah satu pelayan tua yang merasa kasihan padanya. Marni menyelinap masuk, membawa mangkuk kecil berisi sisa sup dan nasi yang dingin. "Cepat, Nak Raka," bisik Marni, matanya waspada. "Nyonya tidak boleh tahu, ini sisa dari meja makan pelayan." Raka menerima mangkuk itu dengan tangan gemetar. Di bawah cahaya remang-remang dari celah atap, ia menatap isi mangkuk itu. Makanan sisa, tapi baginya itu anugerah. Ia makan dengan cepat, menelan rasa malu dan kepedihan yang menyelimuti dirinya. "Terima kasih, Bi Marni," kata Raka setelah menghabiskan isinya. Marni hanya menghela napas, menatap Raka dengan tatapan kasihan. Raka, putra kandung pewaris grup Wibowo, diperlakukan lebih buruk daripada anjing liar. Tribunal. Meskipun dihukum dan diisolasi di rumah, Raka tetap harus bekerja di grup Wibowo. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa Tuan Wibowo masih membiarkannya tinggal di sana. Raka adalah seorang jenius teknologi yang langka, aset tak nilai bagi perusahaan, meskipun tidak ada yang mengakui itu. Di kantor pusat grup Wibowo yang megah, Raka duduk di bilik kecil di lantai bawah. Ia adalah otak di balik proyek Ginoa, platform belanja daring baru yang diharapkan dapat menyaingi raksasa e-commerce. Ia juga yang membangun Wanda, sistem kecerdasan buatan untuk manajemen rantai pasokan. Pagi itu, Raka menyelesaikan algoritma inti Wanda. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Pekerjaan ini membutuhkan fokus total, dan ia melakukannya dengan perut kosong. Tiba-tiba, suara riuh terdengar di lorong. Dio masuk, ditemani oleh Tirta, manajer senior yang selalu menjilat Dio. Dio berjalan ke bilik Raka dengan senyum lebar, mengenakan setelan mahal yang baru dibelinya. "Ah, Raka, sudah selesai. Aku butuh data finalnya sekarang," kata Dio, tidak meminta tetapi memerintah. Raka menyerahkan hard drive yang berisi semua kodenya. "Ini semua yang kau minta, Dio, sudah diuji coba. Sistem Wanda siap diluncurkan." Dio mengambil hard drive itu tanpa mengucapkan terima kasih. "Bagus," kata Dio, menepuk bahu Tirta. "Pastikan semua presentasi besok mencantumkan nama Dio Wibowo sebagai kepala arsitek proyek ini. Aku akan bertemu ayah sekarang untuk membahas peluncuran Ginoa." Raka mengepalkan tangan di bawah meja. Ini adalah rutinitas. Ia membangunnya, Dio memanennya. Tirta melirik Raka dengan tatapan meremehkan. "Kerja bagus, Raka. Teruslah bekerja keras. Posisi Dio bergantung pada kejeniusanmu, bukan?" Tirta tertawa kecil, mengikuti Dio pergi. Raka menunduk, menarik nafas dalam-dalam. Setiap baris kode yang ia tulis adalah jeritan bisu atas ketidakadilan yang ia terima. Ia adalah roda gigi yang berfungsi sempurna, tetapi tidak pernah diizinkan melihat cahaya. Sore harinya, Raka menerima email resmi kepada Raka Wibowo. Berdasarkan evaluasi kinerja dan restrukturisasi departemen, ia membaca dengan hati-hati. Itu adalah pemecatan. Raka Wibowo, arsitek di balik 2 proyek teknologi terbesar grup Wibowo, dipecat tanpa hormat. Alasannya, efisiensi dan pengurangan biaya. Ia tahu, ini adalah pekerjaan Dio. Dengan Ginoa dan Wanda yang sudah siap diluncurkan, Dio tidak lagi membutuhkan Raka. Dio telah mengkonsolidasikan kekuasaan menggunakan hasil kerja Raka untuk mengukuhkan posisinya. Raka bangkit dari kursinya. Ia mengambil kardus kosong dan mulai mengumpulkan beberapa barang pribadinya, file-file lama, dan beberapa buku pemrograman yang sudah usang. Saat ia berjalan keluar dari biliknya, dengan kardus di tangannya, Tirta menghampirinya. "Oh, Raka, mau pindah kantor?" Tirta tersenyum sinis. Raka menjawab dengan datar, "Aku dipecat." "Ya, aku tahu," kata Tirta, nadanya penuh kemenangan. Perintah langsung dari Dio. Dia bilang, "Kamu terlalu berbahaya dan tidak stabil untuk berada di sekitar data sensitif perusahaan. Jangan khawatir, kami akan memastikan kamu tidak bisa membawa ide-ide perusahaan keluar dari sini." Tirta menahan Raka sejenak, menggeledah kardusnya secara kasar, memastikan tidak ada dokumen penting yang dibawa Raka. Setelah Tirta puas, Raka berjalan menuju pintu keluar kantor. Ia merasakan kelegaan yang aneh, rasa sakit karena dipecat bercampur dengan pembebasan.
Ia tidak lagi terikat pada keluarga yang membencinya atau perusahaan yang mencuri darinya. Raka berdiri di koridor yang dingin dengan pencahayaan neon yang suram. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan semua rasa sakit dan pengkhianatan itu mengendap. Ini adalah akhirnya, akhir dari Raka Wibowo yang mencari penerimaan. Ketika ia membuka matanya, sorot matanya telah berubah. Tidak ada lagi kelelahan atau kepasrahan, hanya ada tekad yang membara. Raka berjalan keluar dari grup Wibowo, membawa semua yang tersisa darinya di dalam kardus coklat itu. Ia meninggalkan bayang-bayang Dio dan keluarga Wibowo untuk selamanya. Ia tahu, di suatu tempat di luar sana, Bima menunggunya, sahabat setianya yang selalu percaya pada kejeniusannya. Malam itu, Raka duduk di bangku taman yang sepi, di bawah lampu jalan yang berkelip. Ia memegang ponsel lamanya, melihat daftar kontak. Ia hanya punya satu panggilan penting yang harus dilakukan. Bima, kata Raka saat telepon diangkat. Suara Bima terdengar bersemangat. Raka, bagaimana kabar di Istana Wibowo? Apakah si anak emas itu masih menyebalkan? Aku sudah keluar, Bim, jawab Raka. Mereka memecatku, mereka mengambil semuanya dariku. Ada keheningan singkat di ujung telepon. Bagus, kata Bima, suaranya tiba-tiba berubah serius dan penuh semangat. Bagus sekali, artinya sekarang kita bisa memulai rencana kita kan? Rencana yang selalu kita bicarakan di panti asuhan dulu. Raka tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ringan. Beban nama Wibowo telah terangkat. Ya Bim, kita mulai. Aku punya semua kode Ginowa dan Wanda di kepalaku. Tapi, kita tidak akan membangun tiruan. Kita akan membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Kita butuh nama. Bima tertawa. Nama, bagaimana dengan era ajaib? Karena kita akan menciptakan keajaiban, Raka. Era ajaib. Raka menyukai nama itu. Itu. Era ajaib, ulang Raka, menatap langit malam. Besok aku akan menemuimu. Kita akan mengubah dunia, Bim. Dan mereka, keluarga Wibowo, akan melihat apa yang telah mereka buang. Raka merasa lapar, tetapi rasa lapar itu kini terasa berbeda. Itu bukan lagi rasa lapar karena kekurangan makanan sisa, melainkan rasa lapar akan kesuksesan, rasa lapar akan pembalasan yang manis. Ia telah memutuskan. Ia tidak akan pernah lagi menjadi Raka yang lemah, yang tunduk pada perlakuan kejam. Era Raka yang baru telah dimulai. Pagi itu, Raka tiba di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, tempat Bima tinggal. Kontrakan itu hanya terdiri dari satu kamar tidur kecil dan dapur mini yang berantakan. Bau kopi instan dan mie rebus segera menyambutnya. Bima, dengan rambut acak-acakan dan senyum lebar, memeluk Raka dengan erat. Selamat datang Raka Wibowo yang bebas, ujar Bima sambil menepuk punggung Raka. Aku sudah menyiapkan markas kita. Sayangnya, ini bukan Istana Wibowo, tapi disinilah keajaiban itu akan dimulai. Raka menaruh kardusnya di sudut ruangan. Ia melihat sekeliling. Ada 2 meja lipat, 2 kursi plastik, dan sebuah papan tulis putih kecil yang sudah dipenuhi coretan rumus dan skema. Aku suka, kata Raka, pandangan matanya tertuju pada papan tulis itu. Kita tidak butuh kemewahan, kita hanya butuh otakku dan semangatmu. Bima menyajikan 2 gelas teh panas. Jadi, era ajaib. Apa langkah pertama kita? Kita punya 0 rupiah, Raka. Hanya hutang kuliahku yang belum lunas. Raka tersenyum tipis. Kita punya modal yang jauh lebih berharga, Bim. Kita punya Ginowa dan Wanda. Maksudmu kode yang kamu ciptakan, yang sekarang dicuri oleh Dio? Bukan hanya itu, jelas Raka menyesap tehnya. Aku menyimpan cetak biru sistem inti mereka di kepalaku. Aku tahu setiap kerentanan, setiap kelemahan arsitektur mereka. Kita tidak akan meniru. Kita akan membangun versi yang 5 kali lebih cepat, lebih ringan, dan lebih aman. Raka mulai mencoret-coret papan tulis dengan spidol hitam, menjelaskan konsep yang rumit dengan kecepatan luar biasa. Bima, yang selalu menjadi jembatan antara kejeniusan Raka dan dunia nyata, mengangguk penuh semangat. Oke, kita mulai dari pasar daring, kata Bima. Grup Wibowo lambat sekali dalam pengiriman dan antarmuka mereka seperti tahun 90-an.
Kita beri nama Tarmak, pasar daring yang cepat dan mudah. Dan kita harus mengintegrasikannya dengan sistem pembayaran seluler yang revolusioner, sebuah sistem yang tidak membutuhkan bank atau perantara yang rumit. Aku akan menyebutnya KASA, transaksi satu tunggahan. Selama 6 bulan berikutnya, kontrakan kecil itu menjadi saksi bisu kebangkitan era ajaib. Raka bekerja tanpa henti. Ia tidur kurang dari 4 jam sehari, tubuhnya hanya disokong oleh kafein dan tekad. Ia membangun Tarmak dari nol, memanfaatkan semua pengetahuannya yang dicuri grup Wibowo, lalu memperbaikinya hingga menjadi sempurna. Bima menjadi motor di luar. Ia menjual ide Raka kepada pedagang kecil, meyakinkan mereka untuk bergabung dengan Tarmak meskipun platform itu masih baru dan belum memiliki nama besar. Ia mengurus pendaftaran perusahaan, meminjam uang dari kerabat jauh, dan memastikan Raka tidak kehabisan kopi. Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu, Bim, kata Raka suatu malam, matanya merah karena menatap laptop selama 18 jam. Aku tahu, balas Bima ringan. Jenius sepertimu butuh orang waras di sisinya. Sekarang istirahatlah sebentar, kita akan meluncurkan Tarmak secara beta minggu depan. Peluncuran Tarmak dan sistem KASA dilakukan tanpa gembar-gembor. Tidak ada konferensi pers mewah seperti yang biasa dilakukan grup Wibowo. Mereka hanya mengandalkan mulut ke mulut dan keunggulan teknologi yang nyata. Dalam waktu 1 bulan, pengguna mulai membicarakan Tarmak. Situs itu sangat cepat, sementara situs belanja daring milik grup Wibowo membutuhkan waktu 3 detik untuk memuat halaman, Tarmak dimuat dalam sekejap mata. Sistem KASA menghilangkan kerumitan transfer bank, membuat pembayaran menjadi mudah dan aman. Raka telah membangun fondasi yang kokoh, jauh melampaui apa yang dicapai Dio dengan sumber daya tanpa batas. Namun, mereka segera mencapai batas. Untuk benar-benar menantang grup Wibowo, mereka membutuhkan modal besar untuk pemasaran, gudang, dan infrastruktur server yang lebih kuat. Aku sudah mencoba semua investor kecil, Raka, kata Bima tampak frustrasi. Mereka semua takut melawan grup Wibowo. Mereka bilang Wibowo terlalu besar, terlalu kuat. Kita tidak mencari investor kecil, Bim, jawab Raka matanya dingin. Kita mencari hiu yang lapar. Kita butuh seseorang yang tidak takut pada nama Wibowo. Bima tiba-tiba teringat satu nama, Bapak Hartono. Raka dongak. Bapak Hartono adalah legenda di dunia investasi teknologi. Seorang pria tua yang keras, dikenal karena intuisinya yang tajam dan sikapnya yang tanpa kompromi. Ia telah menjadi investor awal bagi beberapa perusahaan raksasa, tetapi juga dikenal karena penolakannya yang brutal. Dia tidak akan mau bertemu kita, ujar Raka. Kita tidak punya sejarah dan kita melawan musuh yang sangat besar. Aku sudah mengurusnya, kata Bima sambil tersenyum misterius. Aku bilang padanya, kami adalah anak-anak panti asuhan yang berhasil mencuri api dari surga. Katanya, dia tertarik dengan keberanian kita. Kita bertemu lusa di kantornya. 300 mil. Kantor Bapak Hartono terletak di lantai teratas gedung pencakar langit yang mewah. Raka dan Bima merasa kecil saat melangkah di atas karpet tebal dan mengamati pemandangan kota dari ketinggian. Bapak Hartono adalah pria paruh baya dengan rambut yang mulai memutih dan tatapan mata yang tajam. Ia duduk di belakang meja mahoni besar, mengamati Raka dan Bima tanpa ekspresi. Era ajaib, kata Bapak Hartono, suaranya berat. Nama yang ambisius. Kalian ingin menantang grup Wibowo? Itu bukan ambisi, itu namanya bunuh diri. Bima mencoba memulai presentasi dengan data pertumbuhan pengguna, namun Bapak Hartono mengangkat tangan menghentikannya. Aku sudah melihat datamu, potong Bapak Hartono. Angka pertumbuhanmu mengesankan, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Begitu Dio Wibowo melihatmu sebagai ancaman, dia akan menghancurkanmu dengan harga dan modal. Beritahu aku, mengapa aku harus berinvestasi pada 2 anak muda yang melawan raksasa? Raka maju, ia menatap Hartono lurus di mata, tanpa gentar. Saya tidak meminta Anda berinvestasi pada 2 anak muda, Pak, kata Raka, suaranya tenang dan penuh otoritas. Saya meminta Anda berinvestasi pada teknologi yang menciptakan grup Wibowo itu sendiri. Saya adalah arsitek di balik Ginoa dan Wanda. Saya yang membangunnya, dan Dio hanya mengklaimnya. Raka kemudian mengeluarkan laptopnya.
Ia tidak menunjukkan slide presentasi yang mengkilap, melainkan kode mentah. Ginoa dan Wanda memiliki lubang keamanan yang sangat besar. Saya tahu persis di mana mereka berada. Dio dan timnya tidak bisa memperbaikinya karena mereka tidak mengerti arsitektur dasarnya. Mereka hanya meniru cetak biru lama saya. Raka dengan cepat membuka situs Tarmak dan situs grup Wibowo secara bersamaan. Ia menunjukkan perbedaan kecepatan, stabilitas, dan yang paling penting skalabilitas. Jika Anda berinvestasi pada grup Wibowo sekarang, Anda berinvestasi pada kapal yang bocor, yang hanya ditambal dengan uang. Lanjut Raka, jika Anda berinvestasi pada era ajaib, Anda berinvestasi pada mesin yang baru dibangun, yang siap berlari kencang. Kami tidak hanya lebih baik, Pak, kami adalah masa depan yang seharusnya dimiliki grup Wibowo. Bapak Hartono ada keheningan panjang. Bapak Hartono tidak melihat Bima, tidak melihat laptop Raka, tetapi hanya menatap mata Raka. Kamu dipecat oleh mereka, ujar Hartono. Nadanya seperti sebuah pernyataan daripada pertanyaan. Ya, jawab Raka. Mereka membuang saya, karena mereka pikir saya hanya sampah yang mereka ambil dari gudang. Mereka pikir tanpa nama Wibowo, saya tidak berarti apa-apa. Raka menutup laptopnya. Mereka akan menyesal telah membuang saya, dan Anda, Bapak Hartono, akan menjadi mitra yang menyaksikan penyesalan itu. Bapak Hartono bersandar di kursinya, senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya. Aku menyukai tatapan matamu, Nak, tatapan mata orang yang tidak punya apa-apa lagi, selain segalanya untuk didapatkan. Ia mengambil pena lalu menandatangani sebuah dokumen di depannya. Aku akan memberimu modal yang kamu butuhkan, kata Hartono menyerahkan dokumen itu. Tapi ada syaratnya. Aku ingin kamu menghancurkan grup Wibowo. Aku ingin melihat Dio Wibowo berlutut di hadapanmu. Aku tidak suka orang yang mengambil kredit dari kerja keras orang lain. Raka mengambil dokumen itu. Itu adalah investasi seri A yang sangat besar, jauh melampaui harapan mereka. Syarat itu, balas Raka sambil tersenyum, adalah alasan utama mengapa era ajaib didirikan. Mereka meninggalkan kantor Bapak Hartono dengan perasaan euforia yang tak terlukiskan. Mereka kini memiliki amunisi, perang telah dimulai, dan grup Wibowo bahkan belum menyadarinya. Langkah selanjutnya adalah peluncuran produk yang akan menjadi pukulan telak pertama. Ponsel pintar, kata Raka kepada Bima saat mereka di dalam lift. Kita akan meluncurkan Avi, sebuah ponsel yang akan membuat semua produk grup Wibowo terlihat seperti mainan anak-anak. Avi, ulang Bima, matanya berbinar. Kedengarannya seperti nama sebuah kemenangan. 3 bulan setelah pertemuan dengan Bapak Hartono, kantor kecil era ajaib yang tadinya sepi berubah menjadi pusat aktivitas yang hiruk-pikuk. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak mungkin bisa disamai oleh birokrasi grup Wibowo yang lamban. Bima mengurus semua lini produksi dan logistik, memastikan setiap komponen Avi tiba tepat waktu. Sementara itu, Raka hanya fokus pada satu hal, yaitu memastikan perangkat lunak Avi tidak hanya sempurna, tetapi juga terintegrasi sepenuhnya dengan Tarmak, situs belanja daring mereka. Kita hanya punya satu kesempatan untuk membuat grup Wibowo terlihat bodoh, kata Raka suatu malam saat ia dan Bima hanya ditemani cahaya monitor. Avi bukan cuma ponsel, Bim. Ini adalah ekosistem. Ini adalah bukti bahwa arsitektur yang aku buat, yang mereka curi, kini kembali untuk menghancurkan mereka. Bima mengangguk. Ia melihat tekad membara di mata Raka, tekad yang dulu tersembunyi di balik luka dan amarah. Peluncuran Avi dilakukan secara sederhana melalui siaran daring yang disaksikan oleh jutaan orang. Raka tidak melakukan presentasi yang bombastis, ia hanya menunjukkan kinerja Avi. Avi adalah perangkat yang ramping, minimalis, dan yang paling penting, secepat kilat. Saat Raka membuka aplikasi Tarmak, halaman dimuat dalam sekejap mata, jauh melampaui kecepatan situs belanja daring grup Wibowo, Wanda. Ponsel lain menawarkan kecepatan, tetapi Avi menawarkan efisiensi. Jelas Raka dalam siaran itu, suaranya datar namun penuh keyakinan. Kami tidak menggunakan trik, kami menggunakan arsitektur dasar yang kuat. Arsitektur ini memungkinkan Avi bekerja mulus, stabil, dan terjamin keamanannya. Dalam waktu 24 jam, Avi terjual habis. Stok yang mereka siapkan untuk 3 bulan ludes dalam hitungan jam.
Para analis teknologi terguncang. Mereka tidak menyangka perusahaan baru bisa meluncurkan produk yang secara kualitas teknis mengalahkan semua pemain pasar, termasuk grup Wibowo yang sudah mapan. Dampak dari Avi dan Tarmak mulai terasa seperti gempa bumi di markas grup Wibowo. Penjualan ponsel pintar andalan Wibowo anjlok hingga 50%. Saham Wibowo mulai merosot. Yang lebih parah, Tarmak mulai mengambil pangsa pasar Wanda dengan cepat. Dio Wibowo yang selama ini terbiasa menerima pujian dan mengklaim keberhasilan orang lain mulai panik. Bagaimana mungkin? Itu hanya sampah yang dipecat, teriak Dio di ruang rapat melempar tablet ke dinding. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya modal, tidak punya tim. Dia hanya Raka. Tirta, kepala teknologi yang loyal kepada Dio, hanya bisa menunduk. Tuan Dio, sistem mereka jauh lebih baik, terutama di bagian back-end. Kami tidak bisa menirunya, karena kami tidak punya cetak birunya. Kalau begitu tiru saja tampilannya, bentak Dio. Buat ponsel tandingan secepatnya, kita akan luncurkan dalam 2 minggu. Kita harus menunjukkan kepada pasar bahwa grup Wibowo masih yang terbaik. Kita akan buat Avi terlihat seperti barang murahan. Dio memutuskan untuk mengadakan konferensi pers mendadak, mengundang semua investor besar dan media. Ia tidak mau menunggu, ia harus menanggapi Raka dengan gertakan yang besar. Raka dan Bima menerima undangan ke konferensi pers dadakan grup Wibowo itu. Mereka tahu ini adalah jebakan, tetapi ini juga adalah kesempatan emas. Dia akan mencoba memamerkan tiruan murahan, kata Bima sambil menyetir menuju lokasi konferensi. Biarkan saja, balas Raka, matanya tertuju pada gedung pencakar langit grup Wibowo yang menjulang tinggi. Dia tidak mengerti bahwa perang ini bukan soal penampilan, tetapi soal fondasi, dan fondasi Wibowo sekarang sudah rapuh. Konferensi pers itu dipenuhi kilatan lampu kamera. Dio berdiri di atas panggung dengan senyum palsu yang selalu ia gunakan saat berbohong. Grup Wibowo selalu menjadi pelopor. Dio memulai pidatonya, suaranya lantang. Kami mendengar ada beberapa pihak yang mencoba mengganggu pasar dengan produk yang belum teruji. Hari ini kami meluncurkan respons kami, ponsel pintar Wibowo generasi X yang akan membuat produk pesaing terlihat seperti mainan anak-anak. Dio memamerkan Wibowo X. Secara fisik, ponsel itu memang terlihat mewah, tetapi Raka tahu bahwa di dalamnya ponsel itu menggunakan arsitektur lama yang penuh lubang. Wibowo X memiliki semua yang Anda butuhkan, lanjut Dio, mencoba mendemonstrasikan kecepatan ponsel itu. Namun, ponsel itu sedikit tersendat saat ia membuka beberapa aplikasi sekaligus. Dio berusaha menutupinya dengan tawa canggung. Tiba-tiba, Raka berdiri dari kursinya di barisan depan. Semua mata tertuju padanya. Raka bertanya tentang ini. Bolehkah saya bertanya, Tuan Dio? Tanya Raka, suaranya tenang, memotong pidato Dio. Dio terkejut melihat Raka ada di sana. Wajahnya langsung memerah karena marah, tetapi ia harus menjaga citra di depan kamera. Raka, tentu saja, jawab Dio, berusaha terdengar ramah. Mantan karyawan kami rupanya tertarik dengan inovasi kami. Inovasi, Raka tersenyum tipis. Saya rasa itu adalah peniruan yang buruk, Tuan Dio, dan Anda tahu persis mengapa. Raka berjalan maju, menghampiri podium. Ia meletakkan Avi, ponselnya, di samping Wibowo X milik Dio. Anda mengatakan Wibowo X lebih cepat, kata Raka, mari kita buktikan. Raka mengeluarkan tantangan. Ia meminta 2 jurnalis untuk mencoba mengakses situs Tarmak menggunakan Avi dan mencoba mengakses Wanda menggunakan Wibowo X secara bersamaan. Tarmak dan Wanda adalah situs belanja daring yang memiliki beban data besar. Jelas Raka, kita akan lihat mana yang lebih stabil saat diakses dari perangkat yang berbeda. Kedua jurnalis itu mulai mengetik. Di Avi, situs Tarmak terbuka sempurna dalam waktu kurang dari 1 detik. Di Wibowo X, situs Wanda mulai memuat, tetapi kemudian muncul pesan kesalahan. Server error, tidak dapat terhubung. Wajah Dio seketika pucat pasi. Mungkin hanya masalah jaringan. Dio mencoba mengelak, senyumnya menghilang. Bukan masalah jaringan, Tuan Dio, balas Raka. Ini masalah fondasi.
Anda membangun ponsel ini di atas arsitektur yang sudah bocor, yang saya peringatkan bertahun-tahun lalu. Dan karena Anda tidak mengerti kode dasarnya, Anda tidak bisa memperbaikinya. Raka menunjuk ke layar Wibowo X yang masih menampilkan pesan kesalahan. Saya adalah arsitek di balik Ginoa dan Wanda. Saya tahu persis di mana lubang keamanannya. Dan saya tahu persis bahwa semua yang Anda pamerkan hari ini adalah penipuan. Anda hanya menjual kulit luar tanpa isi, ujar Raka. Tatatannya menusuk. Para investor dan media mulai berbisik-bisik. Mereka melihat kegagalan Wibowo X secara langsung. Dio, yang sudah kehilangan kendali, maju dan menunjuk Raka. Kamu diundang ke sini sebagai tamu, Raka. Jangan mengacaukan acaranya. Kamu itu hanya sampah yang kami buang. Sampah? Raka tertawa kecil. Sampah ini sekarang memiliki investasi seri A dari Bapak Hartono. Dan sampah ini baru saja meluncurkan produk yang dalam 1 hari menghasilkan lebih banyak uang daripada keuntungan bersih grup Wibowo dalam 1 kuartal. Ia mengambil Avi dari meja podium. Kalian membuang saya karena kalian pikir saya tidak berarti tanpa nama Wibowo, kata Raka, menatap lurus ke kamera. Kalian salah. Era ajaib bukan hanya masa depan. Era ajaib adalah kehancuran yang sudah kalian siapkan sendiri. Raka meninggalkan panggung. Bima sudah menunggunya di pintu keluar. Di belakang mereka, Dio Wibowo hanya bisa berdiri membeku di atas panggung, dikelilingi oleh jurnalis yang mengerubunginya dengan pertanyaan tentang kegagalan produk barunya dan kerugian perusahaan. Pukulan telak pertama telah mendarat, perang ini baru saja dimulai, dan Raka sudah memimpin jauh di depan. Keesokan harinya, berita tentang kegagalan Wibowo X dan konfrontasi Raka menjadi tajuk utama di mana-mana. Saham grup Wibowo semakin jatuh bebas. Bapak Hartono, mitra Raka, menelpon. Kerja bagus, Nak, kata Hartono. Suaranya penuh kepuasan. Sekarang, buat mereka berdarah. Aku ingin melihat Dio Wibowo menangis di hadapanmu. Raka tersenyum tipis. Tentu, Pak, ini belum selesai. Saya punya beberapa rahasia Wibowo yang akan saya buka satu persatu. Raka tahu bahwa kehancuran finansial adalah satu hal, tetapi untuk benar-benar menghancurkan Dio, ia harus mengungkap kebohongan masa lalu yang selama ini menopang citra Dio, kebohongan yang membuat Raka menderita bertahun-tahun. Bima, panggil Raka, mari kita temui kakek Ardi, sudah waktunya kita mencari tahu tentang kalung itu. Raka dan Bima tiba di panti asuhan tempat mereka dibesarkan. Tempat itu terasa damai, jauh dari hiruk-pikuk konferensi pers yang baru saja mereka ledakan. Kakek Ardi, kepala panti yang sudah tua dan bijaksana, menyambut mereka dengan senyum hangat. Ia memeluk Raka erat-erat. Aku melihatmu di berita, Nak, kata kakek Ardi, matanya berkaca-kaca. Kamu sudah dewasa, kamu sudah membuktikan diri. Terima kasih, Kek, Raka menjawab, merasa sedikit lega berada di tempat yang pernah menjadi satu-satunya rumah sejatinya. Tapi saya datang bukan hanya untuk pamer, ada hal penting yang harus saya luruskan, tentang masa lalu. Mereka duduk di bangku kayu di halaman belakang. Raka menatap Bima, lalu kembali ke kakek Ardi. Kek, ingatkah ketika saya dituduh mencuri kalung berharga milik Ibu Wibowo? Itu adalah awal dari semua penderitaan saya di rumah itu, ujar Raka, suaranya terdengar dingin. Kakek Ardi mengangguk perlahan. Tentu aku ingat, kamu sangat terpukul saat itu, kamu sampai dipukuli. Saya tahu Dio yang merencanakan semua itu, tapi saya ingin konfirmasi, apakah kalung itu benar-benar kalung pusaka yang mahal? Bima menyela, Kek, kalung yang ada di kotak perhiasan itu adalah kalung murahan yang saya beli di pasar malam kan? Hadiah ulang tahun untuk Raka sebelum dia kembali ke keluarga Wibowo. Saya menyuruhnya menyimpannya baik-baik. Kakek Ardi tersenyum sedih. Ya, Nak, kalung perak imitasi dengan liontin kaca biru. Harga belinya mungkin tidak sampai Rp10.000. Raka menyimpannya di kamar barunya karena itu adalah satu-satunya benda yang dia miliki dari panti. Itu adalah hadiah darimu, Bima. Raka mengepalkan tangan. Rp10.000. Karena kalung murahan itu, Dio berhasil memfitnahnya sebagai pencuri, merusak reputasinya, dan memicu kemarahan Tuan Wibowo yang berujung pada kekerasan fisik dan pengusiran ke gudang.
Dio yang sudah menggunakan hadiah dari teman saya untuk menghancurkan saya, bisik Raka. Dan orang tua saya percaya padanya, bukan pada saya. Mereka sudah terlalu lama dibutakan oleh Dio, Raka, kata kakek Ardi. Dio cerdas dalam memanipulasi simpati. Dia tahu cara membuat dirinya terlihat seperti korban, sementara kamu adalah anak yang pendiam dan tertutup. Raka menarik napas panjang. Ada satu kebohongan lagi yang menopang seluruh citra Dio. Kebakaran bertahun-tahun lalu, ketika Dio disanjung karena menyelamatkan Dewi dan Maya. Kakek Ardi mengerutkan kening. Aku tidak tahu detailnya, tapi aku ingat sekali saat itu. Kamu baru saja kembali ke keluarga Wibowo. Beberapa hari setelah kebakaran itu, Tuan Wibowo menelpon ke panti meminta berkas kesehatanmu. Katanya kamu terluka parah, tapi mereka tidak pernah menjelaskan. Terluka parah? Raka menoleh ke Bima. Saya tidak pernah tahu saya terluka parah. Saya hanya ingat setelah kejadian itu, saya sering demam dan badan saya sakit semua. Ya, Raka, kakek Ardi mengangguk. Aku ingat perawat kami, Bu Siti, sempat mengunjungimu di rumah Wibowo secara diam-diam karena khawatir. Dia bilang, kamu mengalami luka bakar di punggung dan paru-parumu bermasalah karena asap. Bu Siti bilang, itu bukan luka biasa. Raka merasakan darahnya membeku. Dio mengklaim dirinya sebagai pahlawan, sementara Raka, yang mungkin adalah pahlawan sebenarnya, justru disembunyikan dan menderita sendirian. Di mana Bu Siti sekarang, Kek? Tanya Raka cepat. Dia dipecat oleh keluarga Wibowo tak lama setelah itu. Katanya, Dio tidak suka ada orang luar yang tahu urusan rumah tangga mereka. Terakhir ku dengar, dia pindah ke pinggiran kota, membuka warung kecil. Dia orang yang jujur, Raka. Dia mungkin tahu persis apa yang terjadi malam itu. Terima kasih, Kek. Raka berdiri. Tatapannya kini dipenuhi tekad yang membara. Saya harus menemukannya. TTT. Sementara itu, di kediaman Wibowo, suasana tegang mencekik. Lampu kristal mewah di ruang keluarga seolah meredup, tak mampu menyembunyikan kepanikan yang melanda. Tuan Wibowo duduk di sofa, memegang tablet yang menampilkan grafik saham grup Wibowo yang terjun bebas. Kerugian mereka dalam 24 jam terakhir melebihi proyeksi terburuk. Ini tidak mungkin, gumam Tuan Wibowo, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Bagaimana bisa Wibowo X gagal total? Dio, kamu bilang ponsel itu sempurna. Dio, yang tadinya selalu percaya diri, kini mondar-mandir seperti singa di dalam kandang. Itu sabotase, Ayah. Raka yang melakukannya. Dia meretas sistem kita. Dio berteriak, suaranya serak. Meretas, Nyonya Wibowo yang selama ini selalu membela Dio, mulai menunjukkan keraguan. Raka hanya menunjukkan kelemahan produkmu di atas panggung, Dio. Dia bilang fondasimu bocor. Bukankah dia yang membangun Ginowa dan Wanda? Dia tahu sistem itu luar dalam. Dia hanya sampah yang kami buang, Bu. Dia tidak mungkin lebih pintar dari seluruh tim riset kita. Balas Dio, mencoba mempertahankan kekuasaannya. Tapi dia benar, sela Dewi yang biasanya acuh tak acuh terhadap urusan bisnis. Aku mencoba mengakses Wanda tadi malam. Error 404 muncul berkali-kali. Ponsel Avi milik Raka bekerja sempurna. Dan semua investor sekarang menarik dana mereka. Maya, adik bungsu, hanya diam, menatap Dio dengan pandangan yang sulit diartikan. Dia mulai mengingat bagaimana Raka selalu bekerja keras di kantor, sementara Dio hanya datang saat presentasi. Tuan Wibowo menatap Dio. Jawab aku, Dio. Apakah benar kamu tidak mengerti kode dasar Ginowa dan Wanda seperti yang dituduhkan Raka? Dio terdiam, giginya terkatup. Saya manajer, Ayah. Saya tidak perlu tahu setiap baris kodenya. Raka adalah arsiteknya. Tuan Wibowo berbisik. Rasa penyesalan mulai merayap di hatinya. Kita membiarkannya pergi, dan sekarang dia menghancurkan kita menggunakan senjata yang dia ciptakan sendiri. Dio menyadari bahwa ia mulai kehilangan kepercayaan keluarga. Ia harus segera bertindak. Saya akan perbaiki ini, Ayah. Saya akan tuntut Raka. Kita akan gunakan koneksi kita untuk membungkam era ajaib. Sudah terlambat, Dio, kata Tuan Wibowo menekan pelipisnya.
Hartono ada di belakang Raka. Hartono bisa membeli kita 10 kali lipat. Kita tidak bisa menghadapinya di pengadilan. Kelemahan finansial grup Wibowo sudah terungkap. Sekarang, Raka siap untuk menyerang kebohongan personal yang menjadi akar masalah mereka. TTT, Bima menggunakan semua koneksinya yang tersisa dari masa lalu mereka di jalanan. Dalam beberapa jam, ia berhasil melacak alamat Bu Siti. Dia tinggal di daerah Cipinang, Rak, lapor Bima. Dia sangat hati-hati, jarang keluar rumah. Mungkin karena takut Dio akan mencarinya. Kita harus menemuinya segera, Rak, ujar Raka. Jujur Bima, setelah mendengar kakek Ardi bercerita tentang luka bakar itu, saya merasa ada bagian penting dari ingatan saya yang hilang atau sengaja saya abaikan. Mereka berkendara ke Cipinang. Sore itu, mereka menemukan warung kecil Bu Siti yang menjual nasi uduk. Bu Siti, seorang wanita paruh baya dengan mata yang masih tajam, tampak terkejut melihat Raka. Ia langsung mengenali wajah Raka meskipun sudah bertahun-tahun lalu. "Tuan Raka," bisik. "Bu Siti." Tangannya gemetar. "Ya, Bu Siti, saya Raka," jawab Raka lembut. "Kami datang untuk menanyakan tentang malam kebakaran itu, malam saat Dio Wibowo menjadi pahlawan." Bu Siti melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Ia menyuruh mereka duduk di pojok warung, di balik tirai lusuh. "Saya sudah menunggu hari ini datang, Tuan Raka," kata Bu Siti, suaranya merendah. "Saya tidak pernah berani bicara. Saya diancam Dio. Dia bilang, jika saya buka mulut, dia akan menghancurkan keluarga saya." "Apa yang terjadi, Bu Siti?" Raka mendesak. Bu Siti menarik nafas dalam-dalam, seolah memikul beban bertahun-tahun. "Dio tidak menyelamatkan siapapun malam itu, Tuan Raka. Dia bahkan tidak ada di rumah ketika api berkobar. Pahlawan yang sebenarnya adalah Anda." Malam itu, Bu Siti melanjutkan, suaranya bergetar. "Api bermula di gudang penyimpanan dekat tempat anak-anak bermain. Dio sedang pergi dengan teman-temannya. Tuan Raka, Anda yang pertama mendengar teriakan Dewi dan Maya." Raka mendengarkan, matanya terpaku pada wanita itu. Potongan-potongan ingatan yang selama ini terasa buram, kini mulai menyatu. "Anda tidak peduli dengan api itu, Tuan Raka. Anda hanya berlari masuk. Saya melihat Anda membawa Dewi yang pingsan di tangan kiri dan menarik Maya yang menangis histeris dengan tangan kanan. Saat Anda keluar, kayu balok jatuh. Anda mendorong mereka ke tempat aman dan balok itu mengenai punggung Anda." Bu Siti menunjuk ke bahu kanan Raka. "Luka bakar itu, Tuan Raka, itu bukan karena Dio mencoba menyelamatkan Anda. Itu karena Anda menyelamatkan mereka." Raka merasakan sengatan di luka lamanya, bukan fisik melainkan rasa sakit karena pengkhianatan yang begitu dalam. "Lalu Dio datang," lanjut Bu Siti, air mata mulai menggenang. "Dia melihat Anda terkapar di halaman, sementara Dewi dan Maya sudah aman. Dia langsung melihat saya, dan dia tersenyum. Senyum yang dingin, Tuan Raka. Dia menyuruh saya diam. Dia bilang, jika ada yang tahu kebenarannya, keluarga saya akan mati kelaparan. Lalu dia mengangkat Anda, dan dia bilang pada semua orang bahwa dialah pahlawannya." Raka menutup matanya, mengambil nafas panjang. Bukan kalung curian, bukan racun, tetapi kebohongan ini. Kebohongan yang membuat Raka dipandang sebagai sampah, sementara Dio dipuja sebagai penyelamat. "Terima kasih, Bu Siti," kata Raka. "Anda telah memberikan saya kedamaian yang saya cari selama bertahun-tahun." Di grup Wibowo, kekacauan mencapai puncaknya. Setelah Raka mematikan akses ke Ginowa dan Wanda, operasi perusahaan lumpuh total. Saham anjlok dan bank-bank mulai menuntut pembayaran utang. Tuan Wibowo duduk di kantornya, wajahnya pucat pasi. Ia memanggil akuntan utama yang memberikan laporan mengerikan. "Pak Wibowo, ada kejanggalan besar dalam pembukuan," kata akuntan itu dengan suara rendah. "Beberapa jam yang lalu, semua rekening kas perusahaan, termasuk dana cadangan yang seharusnya digunakan untuk membayar utang jangka pendek, telah dikosongkan." "Apa katamu?" Tuan Wibowo berdiri, kursinya terbalik.
Totalnya 40 miliar rupiah. Dana itu ditransfer ke rekening luar negeri, Pak, rekening atas nama Tuan Dio Wibowo. Tuan Wibowo terhuyung berpegangan pada meja. Dio tidak hanya menghancurkan perusahaan, tetapi ia juga mencuri sisa-sisa harta mereka. Dia tidak hanya serakah, dia adalah penghancur sejati. Pada saat yang sama, Nyonya Wibowo, Dewi dan Maya sedang berada di rumah menonton berita di televisi. Laporan breaking news menampilkan Bu Siti yang didampingi Bima memberikan kesaksian di hadapan publik mengenai malam kebakaran itu. Bu Siti menceritakan setiap detail, dari teriakan anak-anak hingga jatuhnya balok kayu yang melukai Raka. Ia menunjukkan bekas luka di tangan Raka yang ia ingat dengan jelas. Nyonya Wibowo menjatuhkan remote televisi. Ia menoleh ke Dewi dan Maya. "Apakah itu benar?" bisik Nyonya Wibowo, suaranya penuh horor. "Apakah Raka yang menyelamatkan kalian?" Dewi, yang selalu menyayangi Dio, kini merasa mual. Ia mengingat bagaimana Raka selalu mengelak setiap kali ditanya tentang luka bakarnya. "Dio," Dewi bergumam. Dia bilang dia yang mendorong Raka menjauh dari api. Dia bilang Raka terluka saat dia menyelamatkan Raka. Maya, adik bungsu yang lebih pendiam, tiba-tiba teringat. Ia mengingat bau asap dan rasa sakit di tangannya saat ditarik. Ia mengingat pandangan mata Raka yang saat itu masih kecil, penuh ketakutan namun gigih. "Ibu," kata Maya, suaranya pecah. "Raka yang menarikku. Dia pahlawannya. Kita membiarkan dia tinggal di gudang, sementara dia yang menyelamatkan hidupku." Penyesalan itu menghantam Nyonya Wibowo dengan kekuatan fisik. Mereka telah menyiksa putra kandung mereka, memperlakukannya lebih buruk daripada hewan peliharaan, semuanya demi seorang pembohong yang kini mencuri sisa kekayaan mereka. Dio ditangkap di bandara saat mencoba melarikan diri ke luar negeri. Uang curian itu dibekukan, tetapi grup Wibowo tetap hancur tak terbayar. Terselamatkan. Tuan Wibowo mengusir Dio dari keluarga. Tidak ada lagi koneksi, tidak ada lagi nama Wibowo untuk Dio. Tuan Wibowo bahkan menolak menemuinya di kantor polisi. Kini, Tuan Wibowo dan Nyonya Wibowo hanya memiliki satu tujuan, menemukan Raka dan memohon ampun. Mereka pergi ke kantor Era Ajaib. Lobi Era Ajaib dipenuhi dengan kesibukan yang teratur. Dibandingkan grup Wibowo yang suram, tempat ini terasa hidup dan penuh energi. Mereka harus menunggu hampir 2 jam sebelum Bima mengizinkan mereka masuk ke kantor Raka. Raka duduk di balik meja kaca besar, tampak berbeda. Bukan lagi Raka yang kurus dan takut-takut yang mereka kenal. Pria di hadapan mereka ini adalah seorang titan bisnis, percaya diri dan dingin. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Raka, nadanya datar. Tuan Wibowo berlutut. Nyonya Wibowo mengikuti, air mata membasahi pipinya. "Raka, nak," isak Tuan Wibowo. "Kami tahu kami salah. Kami tahu kami jahat. Kami dibutakan oleh Dio. Kami memohon ampunanmu." Nyonya Wibowo meraih tangan Raka, tetapi Raka menariknya menjauh. "Kami telah mengusir Dio," kata Nyonya Wibowo. "Dia bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kami telah membuat laporan polisi atas pencuriannya." Dan Raka mengangkat alisnya. "Grup Wibowo sudah tidak ada harganya lagi, Raka," kata Tuan Wibowo merangkak sedikit maju. "Tapi kami akan memberikannya padamu. Semua aset yang tersisa, semua utang, ambil. Kembalilah pada kami, nak. Kami ingin memperbaiki semuanya. Kami ingin menjadi orang tua yang baik untukmu." Raka berdiri, berjalan ke jendela, menatap pemandangan kota yang terbentang di bawah. "Kalian ingin memperbaiki semuanya?" Raka berbalik, tatapannya tajam seperti baja. "Kalian pikir kalian bisa membeli kembali waktu yang telah kalian curi? Kalian pikir kalian bisa menghapus tahun-tahun di mana saya tidur di gudang, makan sisa makanan, dan dipukuli karena kebohongan orang lain? Kami menyesal, nak. Demi Allah kami menyesal." Nyonya Wibowo memohon. "Penyesalan kalian datang terlambat," jawab Raka. Suaranya rendah namun mematikan. "Kalian tidak hanya mengusir saya, kalian membunuh saya. Kalian membunuh anak yang seharusnya menjadi putra kalian dengan perlakuan keji kalian." Ia menunjuk keluar jendela.
ke logo besar Era Ajaib yang terpampang di gedung sebelah. Pria yang berdiri di hadapan kalian ini adalah Raka yang baru. Raka yang kalian bunuh tidak akan pernah kembali. Tuan Wibowo menangis terseduh-seduh. Tapi kami orang tua kandungmu, kami mencintaimu. Cinta? Raka tertawa. Tawa yang tidak memiliki kegembiraan. Cinta tidak pernah menempatkan seorang anak di gudang. Cinta tidak pernah menuduh tanpa bukti. Kalian tidak mencintai saya. Kalian mencintai citra yang Dio ciptakan, dan kalian menghukum saya karena tidak sesuai dengan citra itu. Raka kembali ke mejanya, menekan interkom. Bima, tolong antar tamu saya keluar, perintahnya. Tuan Wibowo dan Nyonya Wibowo tetap berlutut, memohon, tetapi Raka mengabaikan mereka. Bima masuk dengan hormat namun tegas, membantu pasangan tua itu berdiri. Saat mereka di ambang pintu, Tuan Wibowo menoleh untuk yang terakhir kalinya. Raka, ini darah dagingmu, kami tidak punya siapa-siapa lagi. Raka menatap mereka, matanya kosong dari emosi masa lalu. Kalian kehilangan saya sejak lama, kata Raka. Saya tidak akan pernah kembali. Pergilah. Tuan dan Nyonya Wibowo diantar keluar dari kantor Era Ajaib, meninggalkan penyesalan mereka yang mendalam di belakang pintu tertutup. Mereka telah kehilangan segalanya, kekayaan, kehormatan, dan yang paling menyakitkan, putra kandung mereka. Raka menatap pintu itu menutup. Ia telah memenangkan pertempuran, kebenaran telah terungkap, dan keadilan telah ditegakkan. Tetapi kemenangan itu terasa hampa, karena ia tahu, ia tidak hanya meninggalkan masa lalu yang menyakitkan, ia juga meninggalkan mimpi untuk memiliki keluarga yang pernah ia dambakan. Raka kembali menatap pemandangan kota, siap untuk melangkah maju tanpa bayangan grup Wibowo dan tanpa keluarga yang telah meninggalkannya.